Allahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita sangat pantas bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang pantas kita puja dan kita puji dengan berbagai kekuasaannya, yang kekuasaan itu tidak bisa ditandingi oleh siapapun, termasuk oleh Fir'aun yang sombong dan mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan yang maha tinggi. Betapa sombongnya Fir'aun yang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Yang namanya Rob. Rob itu maknanya kalau dalam bahasa Indonesia dibuat sempit ya artinya Tuhan. Tapi Rob dalam pengertian Islam itu maknanya luas. Dia maha pencipta, maha pemelihara, maha mengazab, maha pelindung. Itu Allah. Kalau sudah disebut Rob, maka dia yang menciptakan. Sementara Fir'aun tidak bisa menciptakan, Fir'aun tidak bisa melindungi, Fir'aun tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi dia mengaku adalah Tuhan. Kalau Fir'aun saja yang raja di Mesir lalu berkata begitu, apalagi kita orang-orang biasa yang bukan raja, bukan orang besar, lalu menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu sungguh naif. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan teruntuk baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi adalah manusia biasa, tetapi beliau diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberikan wahyu, maka beliau adalah seorang rasul. Kalau beliau seorang rasul dan wahyu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang maha benar, maka apa yang disampaikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti benar. Kalau saat ini ada orang yang ragu-ragu terhadap kebenarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka segeralah luruskan niat. Kemudian bersihkan hati, yakini kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar. Kalau Rasulullah itu benar, maka apa yang disampaikannya, apa yang dibawanya itu benar. Maka ketika para mubaligh, para kiai, para ulama menyampaikan pesan-pesannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yakini kalau itu adalah benar. Kalau ada yang masih ragu-ragu, maka segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang akan saya sampaikan adalah sesuatu yang diambil dari apa yang sudah ditinggalkan oleh baginda Rasul, yaitu Al-Quran dan hadis. Dan umat Islam diajarkan untuk yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini
kita ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perlihatkan kepada kita bahwa ada sekelompok orang yang telah berkhianat terhadap Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila itu di sana adalah ketuhanan yang Maha Esa. Mereka memberikan arahan kepada anak buahnya harus menjadi orang yang baik, orang-orang yang berpancasila. Tapi Tuhan membuktikan di depan kita bahwa mereka orang-orang yang berkhianat terhadap Pancasila. Lalu mereka hanya orang-orang yang tidak beragama, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, yang tidak percaya kepada Allah, akan sanggup melakukan perbuatan keji terhadap sesama manusia. Perbuatan di luar peri kemanusiaan itu hanya orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Esa. Lalu selama ini mereka mengaku adalah orang-orang yang bertuhan, berarti mereka bohong. Kemudian mereka mengatakan kami orang-orang yang beragama. Agamanya hanya sampai di KTP. Itu menjadikan supaya dia punya status di masyarakat kalau dia beragama. Tapi agamanya tidak dipakai dalam kehidupan. Padahal agama itu adalah untuk mengatur kehidupan dia di dunia ini. Jadi mereka hanya memakai label agama tapi tidak beragama. Hari-hari ini kita diperlihatkan oleh orang-orang yang kalau di depan ngomongnya seperti malaikat, di depan seperti orang-orang suci yang memberikan arahan kepada anak buahnya, tapi dia lebih bajingan daripada bajing yang sesungguhnya. Maka marilah kita sama-sama meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh para mubalik dan para ulama, kalau itu Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yakinilah itu adalah benar. Sambungan materi yang kemarin, yaitu 5 kewajiban Muslim terhadap Islam. Yang pertama adalah meyakini atau mengimani Islam. Yakin sepenuh hati bahwa agama Islam adalah agama yang benar. Kita bertanggung jawab terhadap keyakinan kita yang dipilihnya, maka Muslim yakin Islam agama yang benar dan berhak menyatakan kebenarannya. Maka Muslim diajarkan untuk tidak memaksakan agamanya kepada orang lain. Demikian pula pemeluk agama lain tidak boleh memaksakan agamanya kepada orang Islam. Dan kalau dia mengakui dan meyakini agamanya benar, silahkan saja. Tetapi dia tidak bisa memaksakan agamanya kepada orang lain. Dan kita meyakini agama kita adalah yang benar. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Maka Ibnu Katsir mengatakan jangan memaksa seseorang memeluk agama Islam, karena sesungguhnya dalil-dalil dan bukti-bukti itu sudah jelas dan gamblang sejak zaman Nabi Musa yang diberikan Taurat, Nabi Isa diberikan Injil, sudah dijelaskan di sana jelas dan gamblang, sehingga tidak perlu ada orang dipaksa-paksa terhadap agama Islam untuk dipeluknya. Tetapi barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilapangkan dadanya serta diberikan cahaya bagi hati nuraninya, maka ia akan memeluk agama Islam dengan penuh keikhlasan dan kesadaran. Dan siapa yang dibutakan hatinya oleh Allah, dikunci mati pendengaran penglihatannya, maka tidak ada akan manfaatnya baginya paksaan dan tekanan untuk memeluk Islam. Ini keyakinan Islam sedemikian rupa yang disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Maka orang Islam yakin sesuai dengan dalil nas agama Islam, yaitu pertama, kemarin sudah sampai di sini, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Maknanya Allah
dan para malaikat menyaksikan bahwa agama yang benar adalah agama Islam. Tadi di depan sudah saya sampaikan, kalau dia beriman kepada Allah, maka akan beriman kepada firman-Nya Allah. Firman-Nya Allah itu bagi umat Islam adalah Al-Quran. Dan inna dina indallahil Islam ini dalam surat Ali Imran ayat 19 adalah firman Allah. Kalau percaya terhadap firman Allah ini, yakini ini benar. Jangan dibuat ngambang. Jangan dibuat ragu-ragu. Ya. Kalau dalam pendidikan ala militer, ragu-ragu kembali. Ya. Kenapa? Karena kalau sudah ragu-ragu, dia tidak akan maksimal menjalankannya. Orang ragu-ragu menyetir bahaya. Orang ragu-ragu berlari bahaya. Dia harus yakin benar. Dan yakini ini firman Allah. Kemudian di ayat lain, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Surat Ali Imran ayat 85. Dan ini firman Allah. Bagi bapak-bapak yang di rumah sudah mempunyai Quran terjemah, silahkan dibuka. Setiap kita pulang ngaji, kita buka itu Al-Quran. Apa yang disampaikan mubalik itu benar atau tidak. Atau ketika pengajian seperti ini, bapak-bapak, ibu-ibu bisa membawa mushaf, bisa membawa Quran yang ada terjemahnya, sehingga sambil menyimak. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu. Tidak diterima amalnya juga daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Hari-hari ini dengan dalil toleransi, dengan dalil menghargai, ayat-ayat seperti ini tidak boleh disampaikan oleh sekelompok orang munafik. Kalau yang ngomong orang kafir tidak berani. Tetapi justru yang ngomong ini jangan disampaikan ayat-ayat seperti ini adalah orang-orang munafik dengan dalih untuk menjaga toleransi dan kerukunan. Padahal itu keliru. Kita sampaikan kepada umat Islam. Kita sampaikan kepada saudara kita, kepada anak kita, kepada istri-istri kita, termasuk yang ada di dalam ini adalah saudara saya, maka saya harus menyampaikan kepada saudara saya. Ini hari-hari ini orang-orang liberal bahasa mereka, orang munafik bahasa Quran, itu mereka menyampaikan ayat-ayat seperti ini tidak boleh disampaikan. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baginda Rasul, balighu, sampaikanlah. Sampaikanlah kepada siapa saja ayat-ayat Al-Qur'an ini, kepada orang-orang kaum musyrikin saat itu. Sampaikanlah. Soal hidayah diterima atau tidak adalah urusan mereka. Nah, pada kondisi setelah umat Islam Perang Dunia Kedua, maka tidak lagi orang Islam mendakwahi orang-orang di luar Islam, dan orang-orang di luar Islam pun sama konsepnya seperti itu. Maka ini disampaikan kepada saudara-saudara kita, kepada sesama muslim, untuk memperkuat keyakinan umat Islam bahwa ada ayat Quran yang menyatakan agama kita adalah agama yang benar. Ini hari-hari ini memang ayat-ayat seperti ini oleh mereka orang-orang munafik dipelintir untuk tidak boleh disampaikan. Maka barang siapa yang menempuh jalan selain yang ada disyariatkan oleh Allah, yang ada dalam Islam, dia tidak akan menerima apa-apa di akhirat kelak. Dia rugi. Kenapa? Karena dia sudah tidak diterima. Makanya mohon maaf, sehebat apapun ada orang di luar Islam, ya, berkurban sapi yang paling berat sekalipun, manfaatnya hanya untuk dunia, untuk kemanusiaan. Tetapi soal pahala di hadapan Allah itu tidak diberikan. Kenapa? Karena dia belum Islam. Nah, ini hati-hati. Karena bahkan ada seorang artis, dia merehab musola sepenuhnya, padahal dia bukan beragama Islam. Secara kemanusiaan dia bermanfaat,
tetapi di hadapan Allah dia tidak menerima pahala apapun. Kenapa? Karena dasarnya, syaratnya untuk diberikan pahala adalah dia harus Islam. Itu artis itu dulu sekolahnya di pondok pesantren non muslim ya. Jadi di Majalengka di tempat saya itu ada khusus semacam pondok pesantren tapi untuk agama mereka. Sehingga dia sangat plur, sangat membaur terhadap orang di luar Islam, karena itulah yang dititipkan ajarannya seperti itu. Dia bangun musola, direhab musolanya. Nah di situ ustadznya pakai sorban, begini dia mendoakan orang itu supaya artis tersebut menjadi rezekinya selalu bertambah katanya. Akhirnya buah si malakama. Nah, di satu sisi kita tidak bisa mendoakan orang itu di hadapan Allah, tapi ustadz itu terpaksa dia berkata begitu sebagai bentuk terima kasih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada dasar perintahnya dari kami, maka amalan itu ditolak. Baginda Rasul menyatakan demikian dan Al-Quran menyatakan demikian, dia akan merugi di akhirat. Amalan yang ditolak, walaupun mungkin dalam Islam, sementara itu tidak ada contohnya dari Baginda Rasul, tidak ada perintahnya dari Allah dan Rasulullah, apalagi kalau dia beda keyakinan, beda agama. Makanya kita hati-hati. Banyak sekali istilah-istilah agama dipakai untuk istilah-istilah untuk sesuatu perbuatan yang bukan agama, ya, yang bukan agama. Ya. Ada bahasa sedekah dipakai untuk yang bukan berbau agama. Sementara di sana ada prosesi kesyirikan, tapi disebutnya sedekah juga. Ya, hati-hati. Itu yang ngomong bukan saya. Ada yang teriak sudah. Jadi itu seperti itu, ya. Kepala kerbaunya dikasih emas, ya, mulutnya, kemudian dibuang ke sana, lalu keyakinannya kalau emasnya beratnya kurang, kepalanya akan balik lagi. Hebat, bisa terbang itu kepalanya. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita hati-hati selamatkan keyakinan kita, agama kita. Jangan sampai kita seakan-akan menjadi orang yang beragama, tapi karena kurang ilmu, kurang pemahaman, ya, kemudian dibiarkan, akhirnya seperti itu. Saya juga sama, tugas saya seperti pesulap merah. Ya, tugas saya sama dengan pesulap merah. Apa yang dia ketahui dan itu salah harus disampaikan, harus diluruskan. Nah, kalau pesulap saja bisa begitu, apalagi seorang ahli agama. Tidak boleh menutup-nutupi, menyembunyikan kebenaran. Dia harus dijelaskan ini salah, ini benar. Cuma gara-gara di depannya, ya, gara-gara bayarannya besar, ya, lalu tidak mau menyampaikan. Contoh, televisi itu dilihat oleh seluruh orang Indonesia. Ya, televisi itu kesempatan besar, kesempatan yang paling baik, dakwah di situ. Sampaikan kebenaran didengar oleh orang seluruh Indonesia. Kalau saya ceramah di sini hanya beliau-beliau ini yang mendengarkan. Tapi orang dakwah di televisi bisa menyebar. Tapi di televisi itu dibatasi. Ini yang boleh disampaikan, ini yang tidak boleh disampaikan. Saya perhatikan ada satu namanya Ustadz Daud Rashid. Ya, Ustadz Daud Rashid ini adalah doktor lulusan Madinah. Beliau adalah dari Fakultas Hadis. Dan Fakultas Hadis ini sangat terbatas. Kenapa? Karena cukup berat untuk meneliti hadis itu sahih apa tidaknya. Harus mencari kemana tempat yang di sana itu ada bukti, ada penjelasan tentang hadis ini sahih apa tidak. Beliau tampil menjelaskan tentang dalil-dalil yang sesungguhnya, besok sudah tidak tampil lagi. Ya. Ustadz Bahtiar Nasir menjelaskan dengan sesungguhnya, padahal beliau itu sebelumnya adalah
orang yang menjelaskan tentang tahfizul Quran. Beliau adalah juri hafiz di RCTI, juga tidak muncul lagi. Kenapa? Karena yang disampaikan dibatasi ini saja dan ini tidak boleh. Kalau dakwah sudah seperti ini, maka akibatnya yang jadi korban adalah umat. Umat tidak tahu bukan karena tidak mau belajar, tapi karena ada yang tidak disampaikan oleh mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat Ali Imran 83 Allah pun menegaskan afa ghairu dinillahi yabghun. Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah? Pertanyaannya gitu. Ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Apakah mereka akan mencari agama selain agama Allah? Maka ditegaskan oleh Allah, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jelas sekali di sini, barang siapa yang murtad. Murtad itu keluar dari agama Islam. Ya, keluar dari agama Islam. Hati-hati. Saya dulu pernah ikut Islam jamaah. Ketika ikut Islam jamaah, saya dibaiat, kemudian setelah itu saya keluar. Dan bertemulah dengan Islam jamaah yang sudah berubah namanya di Kalimantan. Kata orang itu, Pak Nana sudah murtad. Nah, itu saya dikatakan murtad. Kenapa? Karena bukan keluar dari Islam, tapi keluar dari Islam jamaah. Kira-kira dengan bahasa ini bisa dipahami bahwa organisasi itu sudah jadi agama. Hati-hati. Jangan jadikan ormas. Jadi ormas itu bukan agama. Ormas itu ya ormas, kelompok itu ya kelompok, tapi bukan agama. Tapi kalau dia sudah menyatakan seperti itu, maka dia menjadikan itu sebagai agama. Kenapa? Karena orang yang keluar dari ormas itu lalu dibilang murtad. Hati-hati. Jadi umat Islam ini harus bersatu, melihat temannya di kiri dan di kanan beda ormas, lalu jangan mengatakan seperti itu. Ya, saya pernah penataran, namanya penataran mitigasi radikalisme dan intoleransi. Nah, itu. Ternyata intoleransi itu dimaknai oleh mereka adalah orang Islam kepada orang yang beragama lain. Tidak. Sekarang terjadi ada orang-orang intoleransi terhadap umat Islam sendiri. Ada mubalik mau ceramah di tempat ini. Oh, tidak boleh ceramah di sini. Padahal ceramahnya juga lingkupnya hanya di masjid itu sendiri, di tempat itu sendiri, kelompok ormas itu sendiri. Tidak boleh. Sampai urusannya melebar. Itu namanya intoleransi. Di sebuah tempat ada tanah yang dibeli dan akan didirikan oleh sebuah sekolah, dan sekolah itu adalah sekolah Islam dari ormas Islam. Tidak boleh. Karena merasa di situ dia mayoritas. Itu namanya intoleransi. Coba. Umat Islam melarang umat Islamnya berdakwah. Ada umat Islam yang lain ingin mendirikan sekolah, tidak boleh di tempat itu. Padahal seluruh ketentuannya sudah diikuti, surat-suratnya lengkap, sudah perizinannya sudah oke. Subhanallah. Itu namanya intoleransi, dan ini dimanfaatkan oleh orang-orang kafir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kembali ke sini. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, maksudnya adalah agama Islam, lalu ia mati dalam keadaan kekafiran. Jadi kalau sudah murtad, kemudian dia belum tobat, malah dia mati, akhirnya dia mati dalam kekafiran. Ya. Ini ayat jelas. Mari Bu, Pak, selamatkan anak kita, saudara-saudara kita. Ini ada semacam ide sekarang ini, yang namanya murtad ini sudah tren, sudah biasa. Yang terutama adalah para artis.
Ya, para artis. Kita lihat dia itu sebelum dia dia pernah pakai jilbab, ya. Cuma gara-gara diceraikan oleh suaminya, kemudian dia ketemu dengan orang lain yang agamanya berbeda, dia pindah agama. Subhanallah. Ini namanya murtad, ya. Nah, jadi banyak artis yang cuma gara-gara artisnya lebih ganteng, ya, lebih kaya, lalu dia pindah agama, dan ini dimanfaatkan oleh mereka. Jadi hati-hati, mereka setan yang gentayangan itu mencari gadis-gadis Islam untuk dinikahi, dan dia pertamanya dia masuk Islam, nikah di KUA, setelah itu ditarik pindah ke agama mereka. Atau ada orang-orang tua yang hanya melihat dunia saja. Boten nopo-nopo, nikah karo niku, sing penting mobilnya Mercy, jabatannya bagus, hartanya banyak. Wis enggak apa-apa, pindah saja. Bapak ridho, silahkan masuk agama itu. Nah, ini banyak orang tua yang begini. Padahal sudah jelas, ya, di sini ketika nanti dia mati itu dalam kekafiran. Maka mereka itulah yang sia-sia amalannya. Jadi orang kafir itu amalannya sia-sia. Di mana? Di hadapan Allah. Ya, sia-sia. Bahkan ditegaskan oleh Allah di sini, di amalannya sia-sia di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Ya. Di dunia dan di akhirat. Jadi mohon maaf kalau ada seorang pengusaha, ketua partai misalnya dia menyumbangkan sapi paling besar. Di sini Allah mengatakan karena dia belum Islam, maka amalannya sia-sia di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, ya, mereka kekal di dalamnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 217. Panjenengan percaya dengan ayat ini, Pak? Percaya. Kenapa? Ini firman Allah. Ayat seperti ini pun sama oleh mereka orang-orang liberal. Orang-orang munafik, jangan disampaikan, nanti merusak persatuan dan kesatuan. Masya Allah. Padahal yang merusak persatuan dan kesatuan adalah mereka. Karena mereka targetnya dunia. Ada seseorang ingin dipilih jadi bupati misalnya. Karena ingin dia menang, masyarakat dibuat pecah belah. Oh, kelompok ini solid nih. Tahu-tahu orangnya masuk ke situ, dipecah belah. Jadi yang merusak persatuan kesatuan ya orang-orang kayak gitu. Dipecah belah, kelompok ini dipecah belah, ormas ini dipecah belah. Supaya apa? Supaya berpihak kepadanya. Subhanallah. Jadi kalau sudah urusan gini, urusan dunia, mereka yang memecah belah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itu dalam surat Al-Baqarah 217 dijelaskan demikian. Maka kita harus hati-hati. Mari mulai saat ini kita baca Quran, ya. Kalau mau kita mengejar belajar bahasa Arab dulu, ya, sekarang sudah ada terjemahan Al-Quran, baca. Kalau ada yang tidak paham, jangan diurusi sendiri, tanya kepada orang ahlinya, ya, kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Ya. Jadi bertanya kepada ahlinya. Al-dzikra itu artinya Al-Quran, tanya. Tapi kita harus punya masing-masing Quran terjemah di rumah, baca. Ya. Punya semua, Pak? Insya Allah. Saya pernah ceramah di komplek lokalisasi WTS, ya, di Kalimantan. Saya ceramah di sana, saya tanya, ibu-ibu sudah punya Quran? Bingung taulah tole. Mulai besok beli Quran, taruh di lemarinya. Kira-kira kayak apa tuh? Di situ tempat berzina, tapi di situ ada Quran di atasnya. Ya lumayan, siapa tahu kalau lihat itu ora sidak lah gitu. Iya. Lihat Quran di situ sudah. Itu strateginya begitu. Ya. Nah, itu seperti itu. Maka Al-Quran ini tidak boleh dilupakan. Allah di ayat lain berfirman juga, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Nah, ini tegas lagi dalam surat Al-Maidah ayat 3. Ya. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu. Allah yang bilang ini dalam Al-Quran. Dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku
dan telah kuridoi Islam itu jadi agama bagimu. Kenapa ini ditegaskan demikian? Karena Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Ya. Jadi kalau nabi yang kemarin, ya, Nabi Isa, Nabi Musa gitu ya. Maka ajarannya itu ada yang dilanjutkan, ada yang dihapus kan itu oleh Al-Qur'an itu, atau ada yang disempurnakan. Nah, ini terakhir. Makanya siapapun ketika seseorang itu sudah jelas ya, ini di sini Nabi Muhammadnya adalah nabi terakhir, maka dia tidak mengikuti itu lagi tapi mengikuti Nabi Muhammad. Jadi Allah mengatakan dan telah kuridoi Islam itu jadi agama bagimu. Waraditu lakumul Islam madina. Dan telah aku ridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Ini jelas Allah menyatakan demikian. Jadi kita ini beragama Islam itu sudah diridhoi Allah, atas keridhaan Allah. Makanya kita berdoa kepada Allah. Apa itu? Yang biasa kita sujud terakhir gimana doanya? Ya. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Nah itu. Jadi minta ketetapan hati kita kepada Allah supaya kita tetap dalam agama Islam. Itu doanya. Tahu-tahu ada orang cuma gara-gara calon menantunya kaya dilepas. Ya. Anak-anaknya disekolahkan bukan di sekolah Islam. Bahkan di sekolah non muslim. Seperti dibiarkan, tidak dididik secara Islam. Ketika ada kegiatan, ya, banyak ada para ulama sebagian besar marah. Ya, ketika ada kegiatan agama Islam, tapi di tempat orang yang bukan agama Islam. Ya. Itu jadi seperti itu. Beberapa tahun yang lalu di kota Tegal, ada jamaah saya, Pak Nana saya diundang acara ini, buka bersama. Di mana? Di tempat ini. Tempat ibadahnya orang lain. Acaranya bagaimana? Acaranya mulai buka bersama, sholat maghrib, kemudian buka bersama, sholat isya, sholat tarawih. Tempatnya di mana? Di masjid bukan, di tempat ibadahnya orang itu. Kira-kira benar orang? Subhanallah. Di tempat ibadahnya itu bukan Pak, tapi di aulanya. Tapi di aulanya itu ada gambar orang begini, hanya pakai katok tok, terus ada palangnya begini. Di tempat itu, ya. Pertanyaan saya, apakah masjid saat itu sudah penuh sampai sholat di tempat itu? Subhanallah. Ini bertanggung jawab ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni para pemimpin kita yang saat itu. Ini beberapa tahun yang lalu di kota Tegal. Dan subhanallah, orang yang ikut di situ sudah almarhum. Kita berdoa karena dia masih orang Islam. Kita doakan mudah-mudahan Allah mengampuninya. Ya, yang satu dikrek, yang satu masuk ke dalam bumi. Itu subhanallah. Jamaah saya itu nyampaikan begitu bagaimana? Ya selayaknya tidak begitu. Kalau ngajak buka bersama ya sudah buka. Setelah itu sholat di masjid atau di musola. Jangan sholat di tempat ibadahnya mereka. Subhanallah. Ini toleransi yang salah, ini toleransi yang keliru. Yo, ada orang ikut acara agama mereka, ya, dengan dalih toleransi, keliru. Ya. Maka hati-hatilah dengan bahasa yang nyaris murtad. Apa itu? Semua agama sama dan benar. Coba lihat Pancasila. Sila pertama, penjelasan dari Pancasila itu yang disampaikan yang disusun oleh pemerintah, yaitu 4 pilar, tidak ada kata-kata ini. Kenapa? Karena ini sudah dikoreksi oleh siapa? Oleh Pak Muhammad Nasir. Ketika pelajaran pendidikan moral Pancasila di tahun 70-an, 80-an itu sudah dikoreksi. Ini tidak boleh. Pak Muhammad Nasir itu Ketua Dewan Dakwah Islamiyah mengoreksi seluruh pelajaran pendidikan moral Pancasila yang bertentangan dengan akidah. Jangan salah, bukan berarti beliau anti Pancasila, tapi diluruskan dulu.
termasuk kata-kata ini sudah dibetulkan. Sehingga apa? Sehingga kalau kita baca buku 4 pilar tidak ada kata-kata ini. Ini dibuat oleh orang-orang di luar yang bikin itu, yaitu orang-orang liberal atau orang-orang munafik. Kenapa? Karena sudah dijelaskan di depan, agama adalah keyakinan masing-masing dan tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain, dan dia harus dipersilahkan menyatakan agama yang benar, itu juga silahkan menyatakan agama dia yang benar. Dibebaskan, tapi tidak berkata seperti ini. Ada buku yang ditulis oleh orang-orang sekuler, liberal atau orang munafik, ya. Buku itu seorang muslim tidak dituntut untuk mengadili kekafiran seseorang non-muslim atau menghakimi kafir atau musyrik kepada orang-orang non-muslim. Ini juga keliru. Ya, konsep kita Islam seperti itu. Kalau semua sama tidak mungkin. Ya, kalau semua agama sama tidak mungkin baginda Rasul itu mengirim surat kepada Heraklius. Heraklius itu raja Romawi. Kalau semua agama benar dan sama, tidak mungkin Nabi Muhammad mendakwahi Raja Najasyi, Raja Persia atau Raja Heraklius. Ini salah satu contohnya. Dengan nama Allah, ini saya terjemahkan langsung. Ya, yang Arabnya nggak saya sampaikan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad Rasulullah untuk Heraklius pembesar Romawi. Ya. Semoga keselamatan dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du. Lalu beliau mengatakan, masuklah Islam, maka Anda akan selamat. Masuklah Islam, niscaya Allah memberi Anda pahala 2 kali. Jika Anda berpaling, maka Anda akan memikul dosa kaum Arisyin, yaitu kaumnya Raja Romawi. Ya, Raja Romawi. Kenapa? Karena dia raja, ketika dia tidak mau mengajak orang itu masuk Islam, dia punya dosa terhadap seluruh rakyatnya. Kira-kira kalau ada wali kota bilang apa? Wali kota, bukan wali kota Tegal, jangan salah paham. Yang saya sampaikan kemana? Ada wali kota bilang apa? Saya mengizinkan tempat ini sebagai karaoke dan minuman kerasnya saya izinkan hanya 5%. Sementara walaupun 5% atau 1% tetap minuman keras itu haram. Kira-kira dosanya kayak apa ini wali kota? Dia orang Islam. Lebih baik diam saja daripada seperti itu. Nah, ini begitu. Jadi ini menunjukkan bahwa ya, Raja Romawi itu didakwahi oleh Rasulullah, dikirimi surat oleh Rasulullah untuk masuk Islam, menunjukkan bahwa Islam agama yang benar. Jadi kalau ada istilah semua agama benar dan sama, nggak mungkin Rasulullah akan membuat surat seperti itu kalau sama. Kenapa? Karena masanya Nabi Isa, masanya Nabi Musa, ya, Yahudi dan Nasrani sudah selesai. Sekarang kepada Islam. Makanya orang-orang sebelum Nabi Muhammad, dia memegang ajaran Nabi Isa dengan benar, dia memegang ajaran Nabi Musa dengan benar, ya, meyakini benar, maka dia termasuk orang-orang yang beriman. Tapi setelah Nabi Muhammad hadir, kemudian mereka tidak mau, apa yang terjadi? Seperti itu. Ada hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallazi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun wa mata malam yu'minu wala yu'min billadzi ursiltu bihi ila kana min ahlin nar. Kata Rasulullah, sabdanya demikian, demi Rob yang jiwaku berada di tangannya, ya, tidak ada seorang pun dari umat ini yang mendengar tentang diriku, baik Yahudi maupun Nasrani, lalu ia meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman kepada apa yang aku diutus dengannya. Aku diutus dengannya itu apa? Islam. Melainkan ia akan termasuk penghuni neraka. Rasulullah, hadis riwayat Muslim. Kok bisa-bisanya ada orang Islam yang kelompok liberal itu, kelompok munafik yang menyatakan demikian. Tapi orang itu, ya, ketika di IAIN Sunan Ampel, ya, mengatakan semua agama benar, nikah berbeda agama itu boleh, lalu ditantang oleh ustadznya.
Silahkan sekarang Anda pindah agama ke sana. Ya ora gelem, wong itu menantunya kiai. Kalau gitu ente nikah aja sama orang itu. Yang non muslim mau enggak? Dia tidak mau. Nah, dia ngomong sesuatu tapi dia sendiri mengingkari. Ngomong sesuatu tapi hatinya mengingkari, sehingga kita disuruh mengamalkan gitu dia tidak mau. Nah, ini orang-orang liberal atau orang-orang yang munafik. Cukup ya Pak ya? Iya. Ini yang dapat saya sampaikan untuk yang pertama, Muslim wajib meyakini Islam. Ya. Karena ada 2 ayat lagi, atau saya sampaikan 2 ayat ini. Ya. Nah. Dalam surat Al-Maidah ayat 17 Allah berfirman, ya. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Jadi Tuhan itu adalah Isa Al-Masih. Berarti apa? Isa Al-Masih dianggap Tuhan. Itu laqad kafarol ladzina, sungguh kafir. Ayatnya jelas. Ayat ini pun sama. Wis ora usah dijelaskan. Nanti bakal merusak persatuan dan kesatuan, subhanallah. Itu ayat yang menjelaskan. Makanya ini kenapa kok Al-Quran ada yang menjelaskan begini? Karena ajaran Nabi Isa sudah tidak diikuti oleh mereka. Ya. Kenapa? Karena Nabi Isa mengatakan saya ini bukan anak Allah, tapi saya ini hamba Allah. Bukan ibnullah, tapi saya ini Abdullah, kata Nabi Isa. Sama dengan Nabi Muhammad, wa ana abduka. Nah, itu dalam apa? Sayyidul Istighfar. Ya. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu, ya, itu hambanya Allah. Dalam surat Al-Maidah juga ayat 75, laqad kafarol ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalasa. Nah, itu. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata bahwasannya Allah itu salah satu dari yang 3. Ibnu Katsir menjelaskan saat itu bahwa Nabi Isa dianggap anaknya, ibunya Bunda Maria dianggap Tuhan juga. Kemudian salah satunya adalah Allah yang disebut Allah Bapa oleh mereka. Jadi Quran ini datang betul, jelas, benar, karena dia datangnya terakhir setelah ajaran Nabi Isa dan Nabi Musa. Jadi apa? Kalau yang terakhir berarti mengoreksi yang lama. Gak mungkin yang lama mengkoreksi yang baru, tapi yang lama dikoreksi oleh yang baru, yaitu agama Islam. Maka ini tidak berlaku, berlakulah yang ini. Mudah-mudahan yang hadir di sini tidak gagal paham, tapi insya Allah sangat paham. Apabila kurang yakin, silahkan buka Al-Quran yang sudah saya sebutkan tadi, ya, surat Al-Maidah 75, surat Al-Maidah ayat 17, kemudian surat Al-Baqarah ayat 217, surat Ali Imran 83 dan Ali Imran ayat 19. Itu ayat untuk jadi pegangan kita bahwa agama yang kita pegang ini adalah agama yang benar. Terima kasih, mudah-mudahan kita senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala ditetapkan taufik dan hidayah kita dalam jalan ihdinas siratal mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina dzurina maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa nazata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah disampaikan beberapa ilmu yang dapat kita terima, mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.